Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini Jula Calogrip, memberikan tips dan informasi kepada kita semua. Sahabat, semua makhluk hidup akan meninggal. Tidak hanya si miskin, si kaya pun juga akan meninggal. Tapi kira-kira bagaimana ya kalau seandainya si kaya meninggal? Si kaya yang banyak harta, bagaimana dengan nanti ahli warisnya? Sahabat, hari ini menarik sekali. Kita akan segera membahas tentang warisan. Ya, warisan. Dan warisan ini sangat menarik kita bahas karena kita pasti akan merasakan bagaimana nanti mengurus dalam bidang warisan ini. Baik sahabat, dalam video ini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Endang Samsul Arifin MAG. Beliau adalah pakar hukum Islam dari Bandung, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Hukum Syariah di LBH Lembakum Indonesia. Beliau juga merupakan seorang dosen, yaitu dosen di program studi akuntansi lembaga keuangan syariah Politeknik Negeri Dok Semawe Aceh. Sahabat, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas kali ini tentang bagaimana tata kelola warisan. Anda bisa berpartisipasi di sini, silakan Anda nanti mengetik, memberikan informasi-informasi, insya Allah kami akan responnya. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Endang, apa kabar dari Bandung? Sehat Pak Endang? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Pak Endang, ini kami dari Aceh ini sedang on air, sedang live, ya. Tentu seperti topik tadi tentang warisan, banyak sekali masyarakat sekarang, terutama dari Muslim, yang kebingungan nih Pak Endang tentang warisan, pembagian harta warisan. Ada informasi boleh dibagi secara tanpa hukum Islam, dan boleh juga dibagi secara hukum Islam atau diparaidkan. Baik Pak Endang, segera saja kita akan bertanya-tanya kepada Pak Endang ini. Yang pertama sekali, ini kira-kira Pak Endang, dasar hukum kita memakai hukum Islam itu apa nih kira-kira nih Pak Endang? Baik, terima kasih. Jadi hukum waris dalam Islam itu diaturnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang beriman, wajib hukumnya untuk mematuhi seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan termasuk salah satunya adalah hukum waris. Jadi hukum waris ini adalah aturan dari Allah yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi orang yang sudah mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang beriman, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan hukum waris dari Allah ini. Tidak ada pilihan lain. Baik, berarti tidak ada pilihan lain karena hukum Islam merupakan hukum tertinggi dan itu adalah langsung dari Allah. Begitu Pak Endang? Ya, betul. Karena Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, maka kita sebagai hambanya tentu sangat berkewajiban untuk mematuhi segala perintahnya. Karena kita diciptakan oleh Allah dengan semua aturannya dan kita tidak boleh melanggarnya. Kalau seandainya banyak orang yang menginginkan tanpa hukum Islam, itu kira-kira bagi muslimnya ini resikonya apa nih dosanya nih Pak Endang? Resiko dosanya dosa besarkah? Ya. Jadi bagi seorang muslim yang dia itu tidak mau melaksanakan hukum waris, ini ada beberapa tingkatan ya. Dari mulai tingkatan yang paling parah sampai tingkatan yang paling sederhana begitu. Tingkatan yang paling parah tentu adalah kelompok orang-orang yang mereka ini muslim, tapi mereka menolak dan membangkang. Mereka tidak mau melaksanakan hukum Islam, tidak mau melaksanakan hukum waris dari Allah ya. Mereka membangkang dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan.
Misalnya mereka berdalih bahwa hukum waris Islam itu tidak adil, hukum waris Islam itu tidak mencerminkan keadilan di mata mereka begitu. Sehingga mereka dengan dalih itu mereka tidak mau melaksanakan hukum waris dalam Islam. Nah, tentu saja hal ini bertentangan dengan aturan Allah dalam Al-Qur'an, bahkan dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ya. Dalam ayat yang 13 itu Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang patuh terhadap hukum waris dari Allah, Allah akan memberikan jaminan surga. Orang itu dijamin masuk surga oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, bagi siapa saja yang membangkang, yang menolak, yang membantah, tidak mau melaksanakan hukum waris dari Allah, padahal dia sudah tahu kewajibannya, maka dia akan diancam oleh Allah dengan ancaman kekal dalam neraka begitu. Itu dalam surat An-Nisa ayat 14. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris dalam Islam, ya, orang-orang Islam yang menolak, yang membangkang, yang tidak mau patuh dengan ancaman kekal dalam neraka. Jadi sangat mengerikan. Luar biasa ya. Kalau kita mendengar seperti itu tadi, begitu berat hukumannya ya kepada kita selaku hamba ya. Begitu berat kalau kita melanggar hukum Islam ataupun hukum dari Allah, sehingga dosa kita paling besar dan neraka ancamannya. Baik Pak Endang, ketika kita melakukan seorang muslim melakukan pembagian ahli waris, tetapi nanti mereka ini bersepakat sesama anggota keluarga yang ditinggalkan, mereka setuju dengan hukum faraid, hukum Islam, tetapi mereka juga bersepakat akan melakukan pembagian sama rata. Jadi laki-laki perempuan, kalau dalam hukum Islam, dalam faraid kan beda-beda porsinya. Tetapi mereka ini bersepakat. Lebih baik kita bagi sama rata saja. Yang penting kita sudah melakukan secara ikhlas dan tidak ada tekanan siapapun. Itu kira-kira bagaimana nih solusinya Pak Endang? Baik, mengenai hak waris dari seorang anak laki-laki dan anak perempuan misalnya, memang itu dibedakan. Dalam Islam dibedakan memang, misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dikatakan bahwa lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi bagi seorang laki-laki ya, anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari seorang anak perempuan. Jadi kalau seorang anak perempuan misalnya mendapatkan 10 juta, maka seorang anak laki-laki mendapatkan 20 juta. Kalau seorang anak perempuan mendapatkan 100 juta, maka anak laki-laki mendapat bagian 200 juta. Jadi prinsipnya 2 kali lipat begitu. Itu bukan aturan manusia, itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sembarangan mengatakan bahwa aturan ini tidak adil, karena kalau kita mengatakan bahwa aturan tersebut tidak adil, itu sama saja dengan kita menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak boleh ya, sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak harus kita patuhi. Nah, tentu saja hikmahnya banyak ya. Nanti kita akan jelaskan apa hikmah di balik aturan Allah seperti itu begitu. Nah, terkait hal tadi sebetulnya begini, yang tidak boleh itu adalah kalau satu keluarga misalnya bersepakat dia membagikan warisan langsung dibagi rata. Nah, itu tidak boleh. Jadi misalnya anak laki-laki, anak perempuan, karena kalian adalah anak ayah juga, yang anak perempuan juga anak ayah juga, ya sudahlah kita samaratakan begitu. Nah, kalau dalam sebuah pembagian warisan langsung disamaratakan begitu, itu tidak boleh dalam Islam. Itu haram hukumnya dalam Islam. Itu dosa besar. Kenapa? Karena itu sama saja dengan ada aturan Allah kemudian kita abaikan. Jadi Allah sudah membuat aturan, kemudian kita abaikan. Itu kan hukum kita mengabaikan aturan Allah itu adalah dosa besar begitu. Ada aturan Allah sudah dibuat aturannya, terus kita cuekin gitu, kita abaikan, itu tidak boleh. Nah, solusinya kalau memang seperti itu, maka pertama adalah bagikan dulu sesuai aturan faraid, bagikan dulu sesuai aturan hukum Islam, aturan Allah. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Nanti setelah mereka masing-masing mengetahui haknya,
Si laki-laki, oh saya dapat 20 juta. Kata si anak perempuan, oh saya dapat 10 juta. Setelah mereka masing-masing mengetahui haknya, maka terserah mereka. Si laki-laki apakah mau memberikan kepada si perempuan sebagiannya, atau mau diberikan berapapun, bebas. Setelah yang penting masing-masing sudah mengetahui haknya masing-masing sesuai ilmu faraid. Begitu. Baik, Pak Endang. Jadi memang harus kita lakukan dulu sesuai hukum Islam, faraid, berapa porsi laki-laki, berapa porsi perempuan. Nah, kalau belakangan nanti memang kalau ingin dilakukan pembagian sama rata, itu setelah dilakukan pembagian secara faraid, begitu ya. Betul. Baik, Pak betul. Endang, selanjutnya kita juga mungkin banyak pemirsa YouTube yang akan yang mendapat penjelasan. Bagaimana kalau seandainya itu ada anak duluan meninggal, Pak Endang, duluan meninggal, entah laki-laki atau perempuan, sementara orang tuanya belakangan meninggal ataupun belum meninggal. Ya, bagaimana kira-kira itu, Pak Endang? Ya, Dapat nggak kira-kira ceritanya? ya, baik. Begini, sebetulnya dalam struktur ahli waris dalam Islam itu strukturnya adalah ada ring satu itu, ring satu itu artinya adalah ahli waris utama yang pasti dapat warisan adalah pertama adalah pasangannya si mayit. Jadi misalnya kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki berarti istrinya adalah sebagai ahli waris. Kalau yang meninggal adalah seorang perempuan maka suaminya menjadi ahli waris. Itu yang pertama adalah pasangannya. Yang kedua adalah anak-anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah orang tuanya, yaitu bisa ayahnya si mayit ataupun ibunya si mayit. Jadi inilah 5 pihak inilah yang menjadi ahli waris utama. Jadi kalau ada orang meninggal, maka lihat dulu apakah dia ini pasangannya masih hidup, apakah suaminya atau istrinya, kemudian apakah dia punya anak-anak, baik anak laki-laki atau punya anak perempuan, apakah orang tuanya si mayit masih hidup, apakah ayahnya si mayit ataukah ibunya si mayit masih hidup. Jadi mereka selama 5 pihak itu masih ada, maka mereka itu adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan warisan. Ya, yang penting warisannya ada. Mereka berhak mendapatkan warisan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kejadian seperti tadi? Seorang anak misalnya dia meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Maka begini, salah satu syarat menjadi ahli waris adalah orang itu masih hidup pada saat si pewaris meninggal. Jadi misalnya ayahnya meninggal, maka anak-anaknya yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anaknya yang masih hidup ketika ayahnya meninggal. Jadi kalau ada seorang anak yang dia lebih dulu meninggal daripada ayahnya, maka justru sebaliknya yang menjadi ahli waris adalah ayahnya. Harta anaknya yang lebih dulu meninggal itulah yang nanti akan dibagikan, dan salah satu ahli warisnya adalah ayahnya karena ayahnya termasuk ahli waris ring satu tadi yang berhak mendapatkan warisan. Jadi ingat bahwa warisan itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi termasuk dari bawah ke atas. Tadi anaknya meninggal, ayahnya masih ada, maka ayahnya berhak mendapat warisan dari anaknya, begitu. Jadi seperti itu kasusnya. Nah, sehingga karena ayahnya ketika saat ayahnya meninggal, anaknya ini sudah meninggal lebih dulu dari ayahnya, maka anak yang sudah lebih dulu meninggal dari ayahnya itu dia sudah bukan ahli waris. Dia sudah tidak dihitung sebagai ahli waris. Begitu. Ya. Oke, Pak Endang, masih monitor, Pak Endang? Ya, siap. Sahabat, masih kita dengar sambungan langsung dengan Pak Endang dari Bandung. Pak Endang masih monitor? Siap. Suaranya jelas ke sini. Oke. Masih pada kasus yang sama, jika salah seorang anak duluan meninggal daripada ayahnya, di mana anak ini sudah meninggal tetapi memiliki anak misalnya kakek itu masih hidup, nenek masih hidup, anak si kakek sudah meninggal, anak si yang meninggal ada anaknya lagi, dia menuntut jatah hak ayahnya. Saya masih punya hak pada warisan pada kakek saya, karena ayah saya juga anak dari kakek saya.
Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak Endang? Apakah masih secara hukum Islam dibenarkan atau memang sama sekali sudah putus sama sekali gitu? Ya, baik, begini. Jadi terkait pertanyaan yang tadi ditanyakan, itu ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ada 3 hal. Ini jawabannya agak panjang ya, jawaban pertanyaan tadi agak panjang. Pertama, jika dilihat dari hukum Islam, begitu. Jadi pertama adalah dalam perspektif hukum Islam. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana jawabannya dari perspektif hukum Islam, yang murni hukum Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanyaan tadi jika jawabannya dari perspektif aturan hukum yang saat ini dijadikan pedoman di pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dan yang ketiga adalah bagaimana solusi atas itu semua. Jadi saya akan memberikan 3 perspektif, 2 perspektif ya. Pertama dari sudut pandang hukum Islam, murni hukum Islam. Yang kedua dari sudut pandang aturan di pengadilan. Yang ketiga adalah saya akan menyampaikan solusi dari itu semua. Nah, pertama begini, jika dilihat dari hukum Islam, maka sebetulnya ketika tadi sudah saya sampaikan, ketika seseorang sudah meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka dia sudah bukan ahli waris lagi. Si anak lebih dulu meninggal daripada ayahnya, maka ketika ayahnya meninggal, dia sudah bukan ahli waris lagi dari ayahnya. Kenapa? Karena pada saat ayahnya meninggal, dia sudah bukan ahli waris. Itu yang pertama. Ini mutlak dalam hukum Islam. Nah, adapun nanti ketika si anak ini ternyata dia sudah punya anak lagi, artinya si cucu begitu dari pihak ayahnya, maka tentu saja nanti kaitannya adalah pertama, apakah si cucu ini termasuk ahli waris juga? Kenapa? Karena begini, cucu ya cucu dari anak laki-laki begitu, itu masih ada kesempatan sebagai ahli waris. Cucunya itu boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Yang penting dia adalah cucu dari anak laki-laki. Nah, kalau ternyata yang meninggal lebih dulu dari ayahnya ini adalah laki-laki, berarti kan anaknya dia adalah cucu dari anak laki-laki, ya kan? Cucu dari anak laki-laki. Nah, kalau cucu dari anak laki-laki, ya, maka mereka masih ada kemungkinan menjadi ahli waris. Yang penting anak-anaknya kakeknya itu sama sekali tidak ada anak laki-laki. Karena kalau si mayit, kalau almarhum saat wafatnya masih memiliki anak laki-laki, 1 orang saja, maka seluruh cucu terhalang. Seluruh cucu pasti terhalang, terhijab, tidak akan dapat warisan. Cucu dari manapun, kalau si mayit, almarhum saat wafatnya masih memiliki anak laki-laki. Itu yang pertama. Atau nanti juga ada aturan-aturan terkait jika anaknya hanya perempuan saja, nanti itu ada beberapa aturan lain ya. Nah, yang pasti kalau cucu dari anak laki-laki dia masih ada kemungkinan. Nah, kalau yang meninggalnya adalah dari anak perempuan, jadi mereka adalah cucu dari anak perempuan, maka mereka dalam hukum Islam tidak ada hak waris di situ. Seperti itu gambarannya. Nah, itu dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, murni hukum Islam. Nah, sekarang yang kedua, ternyata terkait hukum Islam itu ada sedikit perbedaan dengan aturan di pengadilan. Jadi di pengadilan itu ternyata tidak sama dengan yang tadi saya sampaikan di jawaban pertama dalam hukum Islam. Jadi pengadilan, baik itu pengadilan agama ataupun jika di Provinsi Aceh namanya Mahkamah Syariah, itu ada aturan yang namanya ahli waris pengganti. Apa itu ahli waris pengganti? Ahli waris pengganti itu seperti tadi, ayahnya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, ya. Ternyata ayahnya ini mempunyai anak di bawahnya nih, ya kan? Baik jadi cucunya ini akhirnya di pengadilan itu dia posisinya dinaikkan, menggantikan ayahnya atau ibunya yang sudah lebih dulu meninggal dari kakeknya, begitu. Jadi cucu-cucunya ini dia dinaikkan statusnya menjadi ahli waris pengganti namanya. Ahli waris pengganti menggantikan posisi dari ayah atau ibunya yang sudah lebih dulu meninggal daripada kakek atau neneknya. Begitu. Nah, ini adalah pedoman yang sekarang dipakai di pengadilan agama atau di mahkamah syariah. Nah, saya terus terang setelah mengkaji dan membandingkan semuanya, saya termasuk yang tidak setuju dengan aturan ini. Saya secara pribadi sebagai pengkaji hukum waris dalam Islam, saya termasuk yang tidak setuju dengan aturan ahli waris pengganti ini yang saat ini diterapkan di pengadilan itu. Kenapa? Karena bagi saya aturan hukum Islamnya tidak begitu. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah apa solusinya? Solusinya menurut saya yang lebih tepat adalah begini. Jadi kan kenapa di pengadilan itu sampai menerapkan aturan seperti tadi ahli waris pengganti itu sebagian kalangan berdalih bahwa tujuannya agar si cucu mendapatkan keadilan gitu. Si cucu bisa mendapatkan bagian dan mendapatkan keadilan. Bagi saya solusi yang lebih tepat bukan dengan ahli waris pengganti, tapi dengan cara bisa memberikan lewat wasiat atau lewat hibah. Jadi wasiat atau hibah adalah dua pintu, dua celah yang disediakan oleh hukum Islam sebagai solusi jika berdasarkan hukum waris mereka tidak dapat. Mereka nih cucu ini tidak dapat mungkin dari hak waris, tapi mereka masih mungkin dapat dari jalur wasiat atau jalur hibah. Begitu jawabannya. Hibah dari mana nih Pak Endang? Dari sementara kakek kan sudah dua bulan meninggal. Hibahnya dari mana nih? Ya, kalau wasiat begini, pertama saya jelaskan tentang wasiat dan hibah dulu ya. Kalau wasiat, solusinya kalau wasiat, maka dia tentu saja wasiat itu kan disampaikan oleh seorang pemilik harta pada saat dia masih hidup, dan eksekusinya nanti, perpindahan hak kepemilikannya pada saat dia sudah wafat. Nah, solusi pertama, kalau mau menggunakan wasiat, maka negara itu bisa menerapkan aturan yang disebut dengan istilah wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah itu jadi begini. Jika dalam sebuah keluarga terjadi kasus seperti tadi, ada anaknya lebih dulu meninggal daripada ayahnya, sementara anaknya ini udah punya anak lagi, ya kan? Maka negara memberikan kewajiban kepada si kakek atau si nenek yang melihat cucunya itu yang ayah atau ibunya udah meninggal lebih dulu, itu memberikan wasiat. Memberikan wasiat, begitu ya. Bahkan kalau si kakek atau si nenek tersebut belum sempat, itu negara tuh bisa menetapkan wasiat wajibah itu, begitu, kepada si cucu itu. Itu kalau jalurnya wasiat. Ini solusi ini sudah dipakai di negara Mesir, ya. Di negara Mesir ini sudah dipakai, diterapkan. Jadi solusinya bukan dengan ahli waris pengganti, tapi dengan cara wasiat, sehingga si cucu tetap mendapatkan harta dari almarhum kakeknya, tapi lewat jalur wasiat. Namanya wasiat wajibah, bukan lewat jalur warisan, karena secara hukum Islam dia sudah tidak dapat. Itu kalau jalur wasiat. Nah sekarang bagaimana kalau lewat jalur hibah tadi? Kalau hibah tentu kan hibah itu diberikannya ketika dia masih hidup dan langsung berpindah hak kepemilikannya saat masih hidup itu. Bisa dua pihak nih. Kalau si kakek atau si neneknya itu masih hidup, dia melihat, waduh cucu saya ini ternyata ayah ibunya udah meninggal lebih dulu nih. Jadi kalau aku meninggal nanti cucu-cucu saya ini tidak akan dapat warisan dariku karena ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dulu. Mereka tidak akan dapat warisan. Maka kalau mereka masih hidup sudah sadar di situ, maka kakek atau neneknya itu memberikan hibah kepada si cucunya itu. Karena kakek dan neneknya tahu bahwa cucunya itu tidak akan dapat hak waris. Itu yang pertama. Kalau ternyata si kakek dan si nenek sudah keburu wafat, tidak sempat memberikan hibah, juga tidak sempat juga memberikan wasiat, maka tentu saja hibah itu nanti diberikan oleh ahli waris yang mendapatkannya. Misalnya adalah paman atau bibinya si cucu, begitu. Kan nanti kan ada ahli waris yang mendapatkan warisan kan? Itu adalah bagi si cucu kan berarti itu kan paman ya, paman atau bibi atau siapalah ahli warisnya yang mendapatkan warisan. Mereka lah nanti yang memberikan hibahnya dari harta warisan yang mereka dapatkan kepada si cucu itu. Jadi solusinya tetap ada, baik lewat wasiat ataupun lewat hibah bisa dengan cara-cara tersebut. Baik, berarti kalau seandainya wasiat itu, kalau seandainya si kakek ataupun si nenek masih hidup, ya kan? Sementara kalau hibah tadi, hibah itu selagi masih hidup ya, kakek nenek selagi masih hidup langsung memberikan hibah kepada anaknya. Hibah. Langsung seperti membuat surat gitu ya Pak Endang ya, membuat surat dokumen-dokumen lengkap. Tapi begitupun, ini kan posisi hibah ini kuat di awal ketika kakek nenek masih hidup memberikan hibah. Nanti belakangan ketika kakek nenek meninggal, anak-anak lain kan masih bisa menggugat ini. Walaupun sudah dihibah, tapi bisa menggugat. Ini bagaimana nih posisinya Pak Endang, kekuatan hukumnya menggugat ini dengan kekuatan hibahnya itu Pak? Ya, baik.
Saya pernah mendapatkan pertanyaan serupa dan jawabannya adalah begini. Ini adalah terkait dengan pentingnya asas legalitas dalam persoalan hibah dan wasiat ya. Jadi artinya apa? Gini, eh, hibah dan wasiat itu harus dibuat dengan apa namanya legalitas yang tercukupi. Artinya apa? Hibah dan wasiat itu agar dia lebih memiliki kekuatan hukum tidak cukup hanya diberikan secara lisan, tapi uruslah hibah itu dan wasiat itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Misalnya, ya, ketika dia melakukan hibah atau wasiat lewat notaris, ya kan, lewat notaris atau lewat apa pihak lain lah yang memang itu secara legal bisa dilakukan. Karena misalnya selain notaris juga itu pihak KUA juga bisa ikut membantu. Jadi bisa lewat pihak notaris atau lewat pihak KUA, kantor urusan agama. Mereka itu bisa membantu untuk memberikan legalitas apa terhadap surat hibah atau surat wasiat itu. Jadi harus ada hitam di atas putih begitu. Nah, itu yang pertama solusinya. Atau bisa juga dengan cara kalau hibah itu kan begini. Contoh misalnya begini, contoh adalah memberikan hibah sepeda motor misalnya. Sepeda motor, maka sepeda motor itu kan dia ada surat-suratnya. Sepeda motor itu dia ada STNK-nya, ada BPKB-nya, begitu. Maka ketika diberikan sebagai hibah, langsung berikan dengan surat-suratnya. Langsung diberikan dengan surat-suratnya, BPKB-nya, STNK-nya, sehingga ketika dia sudah mendapatkan itu surat-suratnya, dia tinggal mengurusi balik nama saja. Karena kalau sudah balik nama, itu secara hukum sudah menjadi milik yang bersangkutan. Artinya hibah itu tidak cukup hanya dengan lisan ini dari saya untuk kamu, tidak hanya begitu, tapi kalau ada surat-suratnya, kalau misalnya itu kendaraan, berikan dengan STNK-nya, berikan dengan BPKB-nya, apakah sepeda motor, apakah mobil, kalau itu rumah, kalau itu tanah, berikan dengan sertifikatnya dan lain sebagainya begitu. Berikan sehingga mereka bisa langsung mengurus balik nama atas nama mereka itu surat-suratnya sehingga secara hukum memiliki kekuatan. Nah, tentu saja bagi para pihak lain yang nanti berkepentingan, misalnya si kakek ini memiliki beberapa anak yang nanti adalah calon ahli waris, maka mereka pun sebaiknya diberikan informasi terhadap hal tersebut, diberikan penjelasan oleh si kakek secara kekeluargaan bahwa ini adalah cucu saya, ayahnya sama-sama kita ketahui, ibunya sama-sama kita ketahui udah meninggal lebih dulu. Kalau dibagikan warisan secara hukum Islam, mereka sudah tidak dapat. Akhirnya, maka saya sebagai kakeknya misalnya, saya akan memberikan hibah kepada mereka agar kalau saya meninggal nanti mereka sudah mendapatkan bagian. Begitu solusinya. Baik, menarik sekali ya. Menarik sekali kita bahas di sini. Sahabat Cuaca Logrip, kalau Anda masih penasaran dan ingin bergabung, silakan diketik pertanyaannya, nanti dikirim dan insya Allah akan kami jawab. Baik Pak Endang, masih juga seputar hibah dan wasiat. Hibah ini tadi, kalau bisa kita simpulkan dari Pak Endang, bahwa hibah ini sebaiknya itu dibuat sebelum meninggal, dan itu harus ada dokumen-dokumen yang jelas, ya harus kuat dokumen-dokumennya. Nah, bagaimana kira-kira potensi digugat nih Pak Endang? Ketika hibah sudah diberikan, sudah kuat dokumen-dokumen segala macam, ketika si kakek nanti meninggal, bagaimana potensi digugat? Ini bisa berhasil tidak itu kira-kira? Baik, terkait hal tersebut tentu saja kan pertama tadi sudah saya sampaikan agar tidak terjadi kekecewaan, gugatan itu kan muncul karena kekecewaan kan sebagian pihak. Jadi gugatan itu akan muncul karena kekecewaan sebagian pihak yang tidak puas. Kalau kekecewaan itu tidak ada, kan tidak akan ada gugatan. Begitu kan logikanya kan begitu logika hukumnya. Sehingga sebisa mungkin ketika hibah itu akan diberikan, seluruh pihak terkait, misalnya para calon ahli waris, anak-anaknya misalnya, semua diberikan informasi, diberikan pemberitahuan, diberi penjelasan ya secara kekeluargaan sehingga nanti ke depannya tidak akan ada masalah terkait hal itu. Tidak akan ada yang menggugat hal itu di kemudian hari. Itu pertama. Akan tetapi yang kedua, jika seandainya tetap ada gugatan,
nanti kan kalaupun ada gugatan ke pengadilan misalnya, pengadilan akan melihat apakah secara legalitas begitu. Kalau hibah itu ketika masih hidup sudah legalitasnya sudah selesai, misalnya si kakeknya itu memberikan rumah misalnya, memberikan rumah karena si kakek mempunyai rumah 3 misalnya, 1 untuk cucunya diberikan, kemudian ketika masih hidup itu sertifikat rumahnya sudah diberikan kepada si cucu. Setelah diberikan sertifikat rumahnya kepada si cucu, kemudian oleh si cucu langsung dibalik nama atas nama mereka. Tentu saja, kalaupun pihak-pihak itu menggugat ke pengadilan, oleh hakim kan dilihat ternyata rumah ini sudah atas nama sertifikatnya atas nama si cucu itu. Maka ini kan adalah kekuatan secara hukum. Mau digugat seperti apapun, ketika sertifikat rumah itu, sertifikat hak miliknya sudah atas nama si cucu, itu akan lemah gugatannya. Karena secara hukum, legalitas formal, si cucu sudah sebagai hak milik, ya pemilik atas nama itu secara hukum. Karena rumah itu sudah sertifikat hak milik atas nama si cucu tersebut. Begitu. Baik, Pak Endang. Ya, lagi-lagi kami informasikan pada sahabat Cula Calo Grip untuk bisa bergabung di sini. Masih juga seputar hibah dan wasiat, Pak Endang. Mari kita kupas saja terus sampai tuntas. Hibah dan wasiat ini semestinya memang harus dilakukan agar kita menghindari ribut-ribut di belakang hari. Berarti semestinya kakek dan nenek ini selagi hidup, biar tidak ribut di belakang hari, beliau ini sudah harus melakukan wasiat ataupun hibah. Nah, di sini bagaimana kalau seandainya si kakek dan nenek ini ataupun yang punya warisan berwasiat bahwa untuk anak ini nggak boleh kasih. Nah, mungkin ada alasan-alasan tertentu, mungkin ada riwayat historis tertentu sehingga si kakek ini berwasiat untuk anak A nggak boleh kasih, untuk anak yang lain boleh kasih harta saya. Ini wasiat. Ini bisa nggak dilaksanakan wasiat seperti itu, Pak Endang? Baik, begini terkait wasiat, sebetulnya itu ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan wasiat. Jadi tidak semua wasiat bisa dilaksanakan. Kalau wasiat itu ternyata dia tidak terpenuhi syaratnya, maka dia tidak bisa dilaksanakan. Syarat wasiat itu setidaknya ada 3 ya, ada 3 hal syarat wasiat itu. Jadi sebuah wasiat bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi kalau memang dia memenuhi syarat sahnya. Jika syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dilaksanakan. Nah, syarat sah wasiat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu pertama. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena wasiat itu ya dia itu adalah sebagai solusi justru dari jalur warisan. Jadi kalau di jalur warisan dia sudah mentok, maka salah satu solusinya adalah lewat wasiat. Sehingga wasiat itu ditujukan hanya kepada selain ahli waris. Jadi sebetulnya wasiat itu tidak boleh begini. Saya wasiatkan rumah ini untuk istri saya. Nanti kalau saya meninggal, rumah ini untuk istri saya. Itu tidak sah wasiatnya. Kenapa? Karena ahli waris seperti istri tadi, dia itu otomatis akan mendapat bagiannya dari warisan. Bukan lewat wasiat. Jadi itu yang pertama. Alasannya adalah bahwa si ahli waris itu dia tidak berhak atas wasiat karena memang wasiat itu ditujukan hanya untuk selain ahli waris. Si ahli waris mereka akan mendapatkan otomatis nanti dari hak warisan. Itulah sebabnya wasiat tidak diperkenankan untuk ahli waris. Wasiat itu, 1. Nah sebetulnya hal ini adalah berlandaskan pada aturan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan sebuah riwayat. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, la wasiyata liwarisin. Kata Rasulullah, la wasiyata liwarisin. Tidak ada pemberian wasiat untuk ahli waris. Jadi Rasulullah itu melarang kepada umatnya untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Begitu. Justru wasiat itu adalah untuk kepada selain ahli waris. Tadi, wasiat untuk anaknya. Tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu tadi,
ahli waris termasuk istri atau anak, mereka akan otomatis mendapatkan hak waris dalam jalur warisan, sehingga mereka tidak mendapatkannya itu lewat wasiat. Wasiat itu nanti untuk hal-hal yang memang di luar solusi di luar warisan. Contohnya mereka punya anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris, tapi mereka ini sayang kepada anak angkatnya itu, maka bisa diberikan lewat wasiat. Wasiat untuk untuk anak angkat sah itu, karena anak angkat bukan ahli waris. Wasiat untuk anak tiri misalnya sah itu. Kenapa? Karena anak tiri bukan ahli waris. Sah memberikan wasiat untuk anak tiri karena anak tiri bukan ahli waris. Nah, itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat wasiat adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena Rasulullah melarang itu. Dulu pernah ada sahabat yang akan memberikan wasiat begitu untuk diberikan pada saat dia meninggal. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku mewasiatkan hartaku sekian, sekian, sekian. Jumlahnya besar gitu ya, 2/3 tidak boleh, 1/2 tidak boleh. Kemudian, jadi dia bertanya kepada Rasulullah, kalau 2/3 boleh nggak ya Rasulullah? Tidak boleh, terlalu besar. Kalau setengah boleh nggak? 1/2, tidak boleh juga. Kalau 1/3 boleh nggak? Nah, kata Rasulullah, kalau 1/3 boleh. Meskipun 1/3 aja sudah besar. Jadi, berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menetapkan bahwa di antara syarat wasiat adalah tidak boleh melebihi sepertiga harta. Maksimal sepertiga harta. Kalau kurang dari sepertiga boleh. Kalau lebih dari sepertiga tidak boleh. Begitu. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, syarat wasiat adalah tidak boleh mewasiatkan untuk kemaksiatan. Misalnya, dia wasiat sebelum meninggal. Saya berwasiat, ini harta saya nanti 50 juta, kalau saya udah meninggal tolong dipakai untuk membangun diskotik misalnya, dipakai untuk membangun tempat-tempat maksiat misalnya. Nah, itu tidak boleh karena wasiat tidak boleh untuk kemaksiatan. Begitu. Baik, Pak Endang. Berarti wasiat itu tidak bisa berlaku untuk ahli waris ya. Ya, Meskipun betul. sudah diwasiatkan, tetapi kalau ahli waris tetap tidak bisa berlaku seperti itu. Kecuali untuk hal-hal yang lain ya, yang bukan sebagai ahli waris. Betul, Baik, betul. Pak Endang. Berkaitan juga masih dengan wasiat-wasiat seperti ini, kalau seandainya wasiat ini diberikan oleh si yang meninggal, itu karena anaknya durhaka misalnya, ataupun anaknya keluar dari muslim, murtad. Lalu belakangan meninggal orangnya. Nah, ini bisa dapat enggak kira-kira? Pertama anaknya durhaka, yang kedua anaknya ini keluar dari muslim, murtad. Masuk agama lain begitu. Kira-kira wasiat ini berlaku atau tidak? Ya, baik. Begini, sebelum saya menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan, tadi masih ada yang jawaban yang berlanjut dari pertanyaan sebelumnya. Bahwa begini, seorang tadi seperti kakek dan nenek misalnya, atau orang tua, dia kemudian mewasiatkan tidak boleh untuk si A, tapi untuk si B boleh dan seterusnya. Begini, kalau itu adalah hukum waris, maka tidak bisa begitu. Jadi hukum waris itu, kalau hukum waris ya, kalau hukum waris dalam Islam itu tidak boleh ada hal-hal seperti itu dan tidak berlaku. Misalnya gini, ada orang tua misalnya, dia punya anak dua, yang satu disayang oleh dia, yang satu dibenci oleh dia. Terus dia bilang begini, nanti kalau saya meninggal, kan warisan saya dibagikan. Nah, kalau untuk si A boleh dia dikasih, karena saya sayang sama dia. Tapi kalau untuk anak saya yang si B itu, tolong jangan dikasih. Karena dia anak nakal, saya benci sama dia. Tolong nanti kalau saya sebagai orang tuanya meninggal, kalau bagi-bagi warisan, anak saya yang si A saja yang dikasih. Anak saya yang si B jangan dikasih. Ditanya sama yang lain, kenapa jangan dikasih? Karena yang si B itu nakal dia. Dia itu, saya benci sama dia. Dia bukan anak yang penurut, bukan anak yang patuh sama orang tua. Kalau si A, dia anak yang baik, prestasinya bagus, saya suka sama dia. Berikan saja sama si A, tapi si B jangan dikasih. Nah, dalam hukum waris Islam, yang seperti itu tidak berlaku. Tidak boleh. Ada orang yang berpesan seperti itu tidak boleh. Kalaupun ada yang berpesan, maka pesannya tidak berlaku. Apakah itu judulnya wasiat, ataukah amanah, atau apapun,
tetap tidak boleh karena hukum waris itu dia otomatis akan berlaku ketika si pemilik harta itu meninggal. Jadi hukum waris dari Allah itu otomatis akan melekat. Dia tidak harus direncanakan. Ketika seorang itu meninggal, pemilik harta meninggal, maka otomatis akan beralih harta itu kepada para ahli warisnya. Tidak boleh ada baper dalam bagi-bagi waris. Tidak boleh ada yang ini disayang, yang ini tidak disayang. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Ini persoalan hukum. Dia ahli waris, maka dia berhak untuk mendapatkan. Kalau dia bukan ahli waris, meskipun disayang, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kalaupun mau, dia lewat wasiat atau lewat hibah, maka itu dibolehkan. Nah, itu yang kedua. Nah, berikutnya begini. Terkait pertanyaan yang terakhir tadi, jadi kalau terkait dengan pembagian warisan, tentu saja kan ada beberapa hal yang menggugurkan hak waris. Contoh, ada kalau dalam ilmu hukum waris Islam itu ada 3 hal, ada 3 penyebab. Yang pertama yaitu adalah pembunuhan. Jadi misalnya begini, ayahnya meninggal, ya ternyata meninggalnya karena dibunuh oleh anaknya. Maka meskipun anaknya adalah ahli waris utama, karena ayahnya meninggal dibunuh oleh anaknya, maka anaknya yang asalnya dia ahli waris utama, maka dia menjadi tidak boleh mendapatkan warisan. Haram baginya mendapatkan warisan dari orang tuanya yang dibunuh olehnya. Al-qatlu. Pertama adalah pembunuhan. Jadi justru Islam melarang memberikan warisan kepada orang yang membunuh pewarisnya. Jadi misal ahli waris, calon ahli waris yang membunuh pewarisnya. Seperti tadi, ayahnya meninggal, ini kan pasti akan dibagikan warisannya. Ternyata meninggalnya karena dibunuh oleh anaknya. Maka anaknya itu, yang asalnya dia ahli waris, dia tidak boleh mendapatkan warisan. Hilang hak warisnya. Begitu. Baik membunuhnya secara langsung oleh dirinya sendiri, ataukah lewat perantara orang lain, tapi atas perintah dia misalnya. Maka tetap saja itu dia tidak berhak mendapatkan warisan. Gugur hak warisnya. Yang kedua adalah karena berbeda agama. Misalnya orang tuanya muslim, ya orang tuanya muslim, anaknya kafir. Pada saat orang tua ini meninggal, anaknya sudah dalam keadaan kafir, anaknya sudah dalam keadaan bukan Islam, murtad misalnya. Maka si anak ini sudah tidak berhak mendapatkan warisan begitu, karena berbeda agama itu menyebabkan hilang hak warisnya. Ayahnya muslim meninggal, pada saat ayahnya meninggal, anaknya itu ternyata sudah menjadi murtad, sudah keluar dari Islam, maka anaknya tidak berhak mendapatkan warisan. Kecuali kalau ternyata si anak itu dia murtadnya bukan pada saat ayahnya meninggal, tapi jauh setelah ayahnya meninggal. Misalnya tahun 2020 ayahnya meninggal, anaknya masih muslim. 2020 ayahnya meninggal, anaknya saat itu masih muslim. Tapi ternyata anaknya murtad tahun 2021 misalnya. Berarti setahun setelah ayahnya. Artinya apa? Pada saat ayahnya meninggal, anaknya masih muslim, tapi setahun setelah ayahnya meninggal, dia baru murtad. Maka yang seperti itu, anak itu masih berhak mendapatkan warisan. Karena yang dilihat adalah kondisi pada saat ayahnya meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyebab orang tidak mendapatkan hak waris adalah sebagai hamba sahaya. Status sebagai hamba sahaya, dan ini sekarang sudah tidak ada lagi. Ini di zaman dulu pernah ada, tapi sebagai sebuah ilmu ini harus kita ketahui, tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Nah, terkait yang tadi soal wasiat, kalau wasiat ya wasiat dan hibah tidak ada perbedaan perbedaan agama tidak menyebabkan terhalang hak wasiat atau hibah. Jadi kalau wasiat mau diberikan kepada orang Islam, kepada orang di luar Islam, yang penting dia bukan ahli waris, sah wasiatnya. Begitu juga hibah. Hibah itu mau diberikan kepada orang Islam, diberikan kepada orang non-Islam, kepada ahli waris atau kepada bukan ahli waris, sah secara hukum. Jadi kalau warisan itu sangat ketat, dia hanya boleh untuk ahli waris. Kalau wasiat dia hanya boleh selain ahli waris, tidak melihat agama ini. Boleh kepada yang muslim, yang non-muslim juga boleh. Kalau yang hibah itu lebih bebas lagi. Karena hibah itu boleh kepada muslim, boleh kepada non-muslim, boleh juga hibah itu kepada ahli waris ataupun kepada selain ahli waris. Begitu. Ya, benar ya. Berarti banyak kejadian-kejadian di lapangan
Ini menyangkut masalah ini pelik sekali Mas Hasan. Ternyata setelah Pak Endang jelaskan, begitulah kira-kira duduk perkaranya. Bahwasanya hibah itu dan wasiat itu bisa diwasiatkan kepada siapapun ya. Pada siapapun bisa kita wasiatkan, uh, meskipun dia non Muslim gitu ya. Betul Pak Endang? Ya, betul, betul. Iya, betul ya. Tetapi wasiat ini tidak bisa berlaku untuk ahli waris, untuk anak-anaknya tidak bisa berlaku untuk ini. Begitupun Ya, juga dengan masalah non-muslim tadi, murtad. Begitu sudah murtad, berarti yang bersangkutan tidak berhak lagi mendapat ahli waris. ya, Kemudian ini lagi Pak Endang, banyak kasus yang kita lihat di masyarakat, ada keluarga-keluarga yang anaknya perempuan semua Pak Endang. ya, Dari anak pertama sampai anak keempat itu perempuan semuanya. Dan bapaknya, ayahnya itu banyak harta. Ketika meninggal, ini hartanya ini kabarnya tidak semua dapat untuk anaknya. Itu malah dapat pada ahli waris dari si bapaknya, adiknya, atau siapanya. Ini bagaimana kira-kira duduk perkaranya Pak Endang? ya. Baik, terkait hal itu memang begini, memang berbeda aturan tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau si mayit, kalau almarhum saat wafatnya masih memiliki anak laki-laki satu orang saja misalnya, maka harta warisan itu akan selesai di mereka begitu. Tidak akan beralih ke pihak-pihak melebar kemana-mana begitu. Tapi kalau memang anaknya ternyata tidak ada anak yang laki-laki, hanya perempuan saja misalnya, baik satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih, maka memang dalam hukum waris Islam sebetulnya tidak bisa selesai di situ, tidak bisa selesai di anak-anak karena untuk anak perempuan itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mengatur hanya dua bentuk pembagiannya. Kalau anaknya hanya perempuan semua ya, aturannya cuma dua. Satu, kalau si mayit atau almarhum punya anak perempuan satu orang saja, maka jatahnya adalah 1/2 harta. 1/2 harta. 1/2 harta. Setengahnya harta, 50 harta, 50% harta. Jadi misalnya begini, misalnya ayahnya meninggal, dia punya anak perempuan cuma satu orang. Anaknya hanya perempuan saja dan satu orang saja. Maka kalau ayahnya punya harta warisannya 100 juta, maka si anak perempuan yang satu orang itu mendapatkan 50 juta. Ayahnya nih warisannya jumlahnya 100 juta rupiah ya. Warisan yang ditinggalkan 100 juta rupiah. Anaknya cuma perempuan saja dan satu orang jumlahnya anaknya itu. Maka si anak itu hanya mendapatkan setengah harta saja. 50% harta warisan. 1/2 saja, yaitu 50 juta dari 100 juta harta warisan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kalau ternyata anaknya itu hanya perempuan saja, tapi jumlahnya lebih dari satu. Hanya perempuan saja anak-anaknya, tapi lebih dari satu. Misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, begitu. Pokoknya lebih dari satu saja, maka mereka mendapatkan hak warisnya 2/3. Ya, 2/3. 2/3 ini besar tentu ya. 2/3 itu kan berarti lebih dari setengah kan, lebih dari setengah. 2/3 itu misalnya kalau dari jumlah 60 juta, kalau uang warisannya 60 juta, maka 2/3-nya kan sekitar 40 juta, ya kan? Kalau warisannya 60 juta, 50%-nya, 1/2-nya kan 30 juta. Nah, kalau 2/3-nya adalah 40 juta. Jadi, lebih besar daripada 1/2 kalau 2/3. Nah, 2/3 itu diberikan oleh Allah untuk anak-anak ahli waris, jika anak-anak ahli waris itu hanya perempuan saja. Hanya perempuan saja dan perempuannya lebih dari, anak perempuannya lebih dari satu orang. Jadi, untuk anak perempuan hanya segitu saja sebetulnya. Pilihannya cuma dua, kalau enggak setengah atau 2/3. Ya kan? Artinya kalau anaknya setengah, berarti kan masih ada setengah lagi kan? Enggak selesai kan? Masih ada sisa harta kan? Terus kalau 2/3, berarti kan masih ada lagi sisanya, yaitu 1/3. 1/3, berarti masih ada sisa. Nah, sisa inilah nanti yang dibagikan kepada ahli waris yang lain. Makanya kalau anak-anaknya itu hanya perempuan saja, itu masih ada kemungkinan masih ada kemungkinan saudara-saudaranya si mayit ya
apakah adiknya si mayit, adiknya almarhum, abangnya almarhum, kakaknya almarhum, mereka masih kemungkinan mendapatkan warisan dari saudaranya itu. Jadi paman-pamannya anak-anak tadi ya, anak-anak perempuan tadi. Jadi misalnya ada seseorang meninggal, ya kan? Anak dia punya anak cuma perempuan saja 3 orang misalnya, berarti kan anaknya itu dapat 2/3 tadi kan, 2/3. Berarti kan masih ada sisa nih 1/3. Maka ini sisa 1/3 itu diberikan kepada ahli waris yang lain. Dilacak lagi nanti. Apakah istrinya si mayit masih ada? Apakah ayah ibunya si mayit masih ada? Di cross check. Oh ternyata istrinya si mayit nggak ada. Ayah ibunya si mayit sudah tidak ada. Ternyata si mayit punya adik, punya abang, atau punya kakak yang masih hidup. Maka adiknya si mayit, abangnya si mayit, kakaknya si mayit itu berhak mendapatkan warisan dari sisa harta yang telah diberikan kepada anak-anak si mayit yang perempuan itu. Nah, kalau anaknya ada yang laki-laki, itu tidak akan terjadi. Kalau anaknya si mayit ada yang laki-laki, 1 orang saja, hal tadi tidak akan terjadi karena tidak akan mungkin kalau si mayit punya anak laki-laki, itu tidak akan mungkin sampai melebar kepada saudara-saudaranya tadi. Adiknya, kakaknya, abangnya si mayit, itu semua tidak akan dapat warisan kalau si mayit masih punya anak laki-laki saat wafatnya itu. Begitu. Termasuk kalau si mayit saat wafatnya masih memiliki ayah. Almarhum saat wafat ternyata masih memiliki ayah, ayahnya masih hidup, ayahnya si mayit, jadi yang meninggal ini anaknya nih. Maka saudara-saudaranya si mayit, abangnya, ya, adiknya, kakaknya tidak akan mendapatkan warisan. Begitu juga kalau si mayit saat wafatnya masih memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau si mayit masih memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara-saudara si mayit tidak akan dapat juga. Jadi penghalang yang paling kuat, ya, yang paling kuat tadi itu adalah 1 anak laki-laki, yang kedua adalah ayahnya si mayit, yang ketiga adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ada salah satu saja dari mereka, maka saudara-saudaranya si mayit pasti tidak akan kebagian warisan. Begitu. Baik, Pak Endang. Begitu lugasnya dibahas ya. Begitu menggugah, sehingga kita semua bisa terbuka pengetahuan kita bagaimana dengan warisan ini. Memang kalau kita lihat-lihat, itu banyak sekali kejadian di lapangan dan banyak sekali informasi-informasi yang tidak tersampaikan. Ada lagi di kasus nih Pak Endang, kalau kita lihat, kalau secara bukan hukum Islam, yang namanya harta gonogini itu harta kebersamaan, dan itu hanya bisa dibagi adalah untuk pada masa diperoleh hartanya tersebut. Misalnya si A, suami, si istri, kawin, selama dia kawin dapat harta, berarti kalau seandainya meninggal masih bisa dapat dibagi. Ini kejadian dalam hukum Islam bagaimana nih Pak Endang? Kalau seandainya si mayit ini punya 2 istri. Istri pertama sudah meninggal. Bersama istri pertama pula dia mendapat harta yang begitu banyak, begitu besar, begitu banyak hartanya. Kemudian si mayit kawin lagi dengan istri kedua. Pada saat kawin dengan istri kedua, si mayit ini belum dapat harta apapun. Nah, sekarang si mayit ya yang ini sudah meninggal. Nah, apakah istri kedua ini yang selama dia kawin dulu tidak dapat harta apapun, dia juga berhak mendapat harta warisan dari harta si mayit kawin dengan yang pertama? Kira-kira bagaimana nih, Pak? Ya, baik. Begini, tentu sebetulnya kalau berbicara tentang harta gonogini ini sangat panjang uraiannya ya. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini dibahas tuntas. Jadi harta gonogini ini memang persoalan yang cukup pelik dalam menyelesaikannya. Jadi kalau mau dibahas memang ini harus membutuhkan satu pembahasan khusus, satu pertemuan khusus untuk membahas ini. Karena saking banyaknya persoalan yang harus dijelaskan. Akan tetapi kurang lebih beginilah penjelasan singkatnya terkait pertanyaan tadi, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi pertama sebetulnya tidak sulit terkait hal tadi, yaitu si yang namanya istri, apakah dia istri pertama ataukah istri kedua, tetap dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya kalau misalnya suaminya meninggal. Makanya kan dalam kasus misalnya begini, ada seorang istri misalnya, seorang suami, dia memiliki istri 2 misalnya, sekaligus nih, ya dalam bentuk poligami misalnya. Seorang suami memiliki istri 2 misalnya, kemudian si suami ini meninggal.
maka itu dua-duanya tuh baik istri tua ataupun istri muda, mereka berhak mendapatkan warisan. Mereka berhak mendapatkan warisan begitu. Nah, nanti warisannya sama, baik istri tua ataupun istri muda itu haknya sama. Nah, istri itu kan cuma dua pilihannya. Kalau enggak 1/4, mereka mendapatkan 1/8. Mereka mendapatkan 1/4 harta, 1/4 harta kalau si mayit suaminya ini pada saat meninggal ternyata tidak memiliki anak atau cucu ya. Ketika si mayit suaminya ini ketika dia meninggal tidak memiliki anak atau cucu, maka si istri yang pertama dan kedua itu berhak mendapatkan warisan 1/4 harta. Tapi kalau saat si mayit suaminya ini dia meninggal memiliki anak ya keturunan atau cucu begitu, maka istri yang dua ini mendapatkan 1/8 saja. Nanti yang 1/8 itu dibagi dua di antara mereka. Tadi juga sama, yang 1/4 dibagi dua di antara mereka. Jadi bukan masing-masing 1/4, bukan masing-masing 1/8, tapi 1/4 dibagi dua di antara mereka atau 1/8 dibagi dua di antara mereka. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan kalau kita sudah paham bagaimana harta suami memposisikan di mana harta suami, harta istri, kita tidak akan sulit. Karena itu dalam Al-Quran di surat An-Nisa Allah menjelaskan bahwa memang seperti itu prinsipnya, harta suami dan istri itu sebetulnya pada prinsipnya terpisah. Jadi di sebuah rumah tangga itu cuma 3 kemungkinannya. Satu, ada yang disebut harta suami, yang kedua ada yang disebut harta istri, yang ketiga ada yang disebut harta bersama. Cuma itu aja sebetulnya. Ada harta suami, ada harta istri, ada harta bersama. Ini kalau dijelaskan ini panjang lebar uraiannya ya, saya tidak akan jelaskan ini. Yang pasti adalah kalau si istri tadi sudah meninggal yang pertama ya, si suami ini ketika dengan istri pertama, si istri pertama meninggal dan dia sudah punya harta dengan pernikahan pertama itu, kemudian dia menikah dengan istri kedua ya. Mungkin dengan istri kedua dia belum mendapatkan harta yang banyak dalam pernikahan. Si suaminya kemudian meninggal. Maka begini, si istri kedua berhak mendapatkan warisan dari harta suaminya. Karena istri kedua itu dia adalah salah satu ahli waris utama dari si suami yang meninggal itu. Jadi tetap si istri yang kedua ini berhak mendapatkan warisan dari suami yang meninggal. Kenapa? Karena istri kedua ini kan masih hidup saat suaminya meninggal. Dia ahli waris, sehingga dia berhak mendapatkan warisan. Nah, harta yang mana yang diberikan kepada si istri kedua itu harus merupakan harta murni milik suami pada saat wafat. Jadi, kalau ada harta suami yang bercampur dengan pihak manapun, maka harus dipisahkan terlebih dahulu begitu. Nah, karena begini, kalau si suami itu sudah meninggal, maka sebetulnya di dalam harta suami itu sudah tidak ada lagi. Kalau sudah dipisahkan dengan harta si istri yang pertama, ini tidak akan sulit. Yang penting harus diperjelas dulu. Ketika suami ini meninggal, mana yang murni harta milik suami? Kalau ada harta milik orang lain, harus dipisahkan dulu. Baik itu mantan istri yang pertama yang sudah meninggal lebih dulu, baik itu pihak lain yang mungkin rekan bisnis dan lain sebagainya, dipisahkan dulu. Harta murni milik almarhum saat dia wafat. Dan harta murni milik almarhum ini bisa jadi kan, asalnya juga dia dapat warisan dari istrinya yang meninggal kan. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau istrinya meninggal kan suami juga ahli waris, dapat warisan. Istrinya meninggal, dia dapat warisan. Dari mantan istrinya yang meninggal itu, dari istrinya yang meninggal itu gitu. Kemudian ketika si suami meninggal kan ini menjadi harta warisan untuk istri kedua. Artinya begini maksud saya, artinya yang penting harta orang yang meninggal itu diperjelas dulu. Yang berhak dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang murni miliknya, dari manapun latar belakangnya, begitu. Jadi banyak juga sekarang kalau kita lihat, katakanlah belum meninggal nih, istri pertama belum meninggal, tetapi suaminya ada 2 meninggal. Harta itu diperoleh antara suami dan istri pertama. Antara suami istri pertama banyak sekali hartanya dan si istri belum meninggal. Ini kasus yang lain lagi. Istrinya belum meninggal, belakangan meninggal suaminya. Tapi sebelum meninggal, si suaminya sempat kawin dulu dengan istri kedua lah, seperti itu. Di mana dengan istri kedua ini belum dapat harta apapun.
Lalu pihak istri pertama yang masih hidup ini, ketika diminta bagikan, diparaitkan, dibagikan, ini si istri pertama tentu merasa tidak adil kalau seandainya punya kami dibagikan juga kepada istri kedua. Nah, sebenarnya kalau Pak Endang bilang katakan tadi, kalau memang itu memang murni harta suami, itu udah jelas bahwa itu bisa hak untuk istri kedua. Ini harta bersama ini antara suami istri di istri pertama. Nah, banyak kasus seperti itu Pak Endang. Dan malah terjadi keributan-keributan seperti itu. Ini solusinya bagaimana ini kira-kira Pak Endang? Solusinya. Ya, baik begini. Memang terkait harta gono gini ini saya sampaikan tadi agak pelik ya. Jadi sebetulnya ini harus dibuat pertemuan khusus. Cuma begini, ada sedikit perbedaan antara konsep dalam hukum Islam dengan hukum yang diterapkan di pengadilan agama misalnya. Agak sedikit berbeda. Saya beri contoh begini, kalau di pengadilan agama, misalnya kasus seperti tadi itu dibawa ke pengadilan agama, maka itu biasanya kalau harta bersama seperti itu, harta gono gini itu langsung dibagi dua oleh pihak pengadilan. Jadi 50% dianggap sebagai harta suami, 50% dianggap sebagai harta istri begitu. Kalau harta yang jelas harta bersama ya, harta bersama, harta bersama, harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri itu selama pernikahan. Maka oleh pihak pengadilan biasanya itu langsung dibagi dua, Pak. Biasanya langsung dibagi dua. Jadi 50%. Kalau misalnya nih, harta gono gininya berjumlah 100 juta, ya. Harta gono gini 100 juta, harta yang didapatkan selama pernikahan. Maka kalau kita tanyakan ke pengadilan, itu oleh pengadilan itu akan ditetapkan itu dibagi dua, 50%, 50 juta adalah milik suami, 50 juta milik istri. Itu biasanya kalau di pengadilan. Sebenarnya kalau dalam hukum Islam tidak begitu. Dalam hukum Islam tidak otomatis begitu, tapi caranya agak panjang karena intinya adalah harus diperjelas dulu berapakah porsi kepemilikan masing-masing dalam harta bersama itu. Sebagai contoh misalnya, kalau ada mobil ya, mobil harga 100 juta, ternyata di mobil itu saham suami adalah 60 juta, saham istri adalah 40 juta, maka tentu saja tidak boleh dibagi dua. Tentu saja saham suami adalah 60 juta, saham istri adalah 40 juta. Begitu, dipisahkan sahamnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saham suami ternyata saham istri adalah 70 juta, saham suami adalah 30 juta di mobil yang 100 juta itu, maka hak si istri adalah 70 juta, hak suami adalah 30 juta. Jadi intinya kalau dalam hukum Islam dipisahkan dulu Pak, sesuai sahamnya masing-masing. Tidak langsung dibagi dua seperti di pengadilan yang selama ini sering diterapkan begitu. Jadi ada sedikit perbedaan memang terkait hukum Islam dan konsep yang diterapkan di pengadilan agama itu. Nah, kemudian terkait hal yang tadi sebetulnya istri kedua, baik istri kedua ataupun istri pertama, statusnya sama-sama sebagai istri. Jadi ketika suaminya meninggal, dalam hukum Islam itu istri pertama dengan istri kedua sama-sama adalah ahli waris. Dalam hukum Islam tidak dipandang manakah yang lebih lama rumah tangganya, manakah yang tidak. Tidak ada pertimbangan seperti itu. Berbeda dengan hukum waris barat. Kalau dalam hukum waris barat, KUH Perdata misalnya, itu diatur di situ yang berhak dapat warisan hanyalah istri yang paling lama hidup dengan pewaris, begitu. Jadi kalau tadi misalnya dengan istri pertama, kalau dengan istri pertama sudah hidup 30 tahun, istri kedua baru setahun, ya. Maka kalau dalam hukum waris barat, hukum waris KUH Perdata, itu hanya istri pertama yang dapat warisan, Pak. Itu hukum waris barat. Tapi kalau dalam hukum waris Islam tidak begitu. Dalam hukum waris Islam, mau lama, mau sebentar, ketika mereka adalah sama-sama berstatus sebagai istri, mereka sama-sama berhak mendapatkan warisan begitu. Sesuai dengan porsinya. Kalau 1/4 dibagi 2, kalau 1/8 dibagi 2. Baik itu istri pertama ataupun istri kedua, istri ketiga atau istri keempat misalnya. Baik istri tua ataupun istri muda. Nah, sekali lagi begini yang saya sampaikan. Jadi, yang dibagi itu Pak, harus jelas saham si suami. Harta murni milik suami pertama. Yang kedua, saham suami dalam harta bersama Pak. Saham suami dalam harta bersama itu dianggap sebagai harta murni milik suami. Jadi ada harta murni milik suami, ada harta murni milik suami yang asalnya dari harta bersama yang itu porsi sahamnya suami.
Maksud saya, dari harta bersama yang saham milik istri dipisahkan. Jangan sampai ikut dibagikan dalam warisan si suami ini. Itulah aturan dalam hukum Islam. Begitu, Pak. Nanti sebetulnya nanti juga ada istilah lagi ya, ada istilah harta bawaan. Itu bahasanya panjang, Pak. Ada harta bawaan dan harta lainnya. Kalau harta bawaan itu adalah harta murni milik masing-masing. Si suami ketika dia meninggal, si istri ketika dia meninggal, sebelumnya punya harta bawaan itu harta milik masing-masing begitu, Pak. Jadi sebenarnya ini kalau tentang harta gono gini ini tidak cukup dibahas sebentar, Pak, harus lama ini membahasnya. Pada segmen berikutnya lagi ya, kita akan bahas ya, pada Ya, segmen ya, ya. berikutnya. Baik, Pak Endang, kira-kira bagaimana kalau seandainya sebuah keluarga ingin melakukan faraid atau pembagian secara hukum Islam? Ini langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh? Apakah dia harus melapor ke Mahkamah Syariah atau cukup secara kekeluargaan saja dulu seperti itu? Ya, hukum waris itu pada prinsipnya dia adalah hukum perdata ya. Hukum perdata itu artinya dia diselesaikan secara kekeluargaan ya idealnya ya. Ini kan hanya kumpul keluarga, kemudian diberi penjelasan, memperjelas posisi masing-masing, siapa sajakah ahli warisnya, kemudian ya normal saja seperti biasa begitu. Mungkin bisa diundang ustadz atau ulama yang paham tentang ilmu waris, diminta bantuan untuk membagikan warisannya begitu. Keluarganya kumpul, kemudian diundanglah ustadz atau ulama, kiai, tengku yang paham soal ilmu waris, kemudian diminta bantuannya menjelaskan tentang hal tersebut begitu. Nah, sebetulnya secara kekeluargaan idealnya harus selesai karena ini adalah hukum perdata ya, yang diharapkan selesai begitu. Nah, kalaupun mereka tidak paham, mereka bisa sebetulnya datang ke pengadilan agama ya. Kalau di Provinsi Aceh mungkin namanya Mahkamah Syariah, bisa datang ke pengadilan agama. Kalau di provinsi lain atau di Provinsi Aceh bisa datang ke Mahkamah Syariah dan meminta penetapan ahli waris. Jadi mereka itu meminta penetapan ahli waris. Nanti pihak pengadilan akan melakukan penetapan ahli waris. Nanti mereka akan melakukan cross check terlebih dahulu kan dengan keadaan si mayit pada saat si mayit meninggal, siapa sajakah keluarganya yang masih hidup, saudaranya yang masih hidup siapa saja begitu. Nanti pihak pengadilan akan memberikan surat penetapan ahli waris almarhum adalah si A, si B, si C begitu. Nanti akan ada seperti itu. Bisa meminta bantuan kepada pengadilan agama atau Mahkamah Syariah. Meskipun sebetulnya secara kekeluargaan itu bisa diselesaikan oleh ustadz, oleh tengku, oleh ulama yang paham tentang hal tersebut begitu. Sehingga ini bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan terkait hal itu. Tidak harus sampai berkonflik di pengadilan karena kalau berkonflik di pengadilan kan itu artinya ada pihak yang tidak puas ya, ada pihak yang tidak puas dan ini adalah hal yang sangat dihindari sebetulnya jangan sampai ada konflik sampai ke pengadilan itu sebaiknya kita hindari begitu. Baik, Pak Endang. Berarti sahabat, diutamakan terlebih dahulu kita melakukan musyawarah secara kekeluargaan, secara damai Islam, ya. Begitupun kalau seandainya ada konflik-konflik, mungkin baru solusi terakhir ke Mahkamah Syariah ataupun pengadilan agama ya. Jadi diusahakan terlebih dahulu secara kekeluargaan dulu, kita panggil para ahli-ahli yang bisa mengerti ya masalah-masalah pembagian ini. Terakhir Pak Endang, ya, ini sarannya kepada masyarakat, ini bagaimana nih? Karena sekarang ini masyarakat masih banyak sekali yang belum tahu masalah-masalah seperti ini. Kira-kira saran Pak Endang bagaimana nih Pak untuk para saudara-saudara kita yang kepingin tahu masalah pembagian ahli waris ini Pak? Baik, saran ini tentu adalah di bagian akhir ya. Jadi saran saya kepada kaum muslimin dimanapun berada, jangan pernah ragu kita untuk melaksanakan hukum waris dalam Islam karena ini aturan langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hukumnya wajib melaksanakan hukum waris ini, ya. Hukum mempelajari ilmu waris dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Memang tidak semua, cukup para ustadz, cukup para tengku, cukup para santri, para ulama yang menguasai ilmu ini, fardu kifayah, tidak semua mendapatkan kewajiban itu untuk mempelajari hukum waris ini. Akan tetapi untuk mengamalkannya, hukumnya fardu ain.
untuk mengamalkannya hukumnya fardu ain. Kalau ada orang Islam yang dia ketika membagikan warisan tidak mau melaksanakan hukum waris berdasarkan aturan Islam, dosa besar hukumnya. Kalau dia membangkang, membantah, menolak, dia sampai menuduh hukum waris dengan tuduhan macam-macam yang tidak benar, maka itu adalah dosa besar dalam Islam dan itu bisa diancam dengan ancaman neraka yang sangat keras siksaannya begitu. Jadi jangan pernah ragu untuk melaksanakan hukum waris dalam Islam. Mintalah bimbingan kepada para ulama, para kiai dan para ustadz dan yang lainnya. Dan terakhir sebelum saya tutup dari saya juga ingin menambahkan hal-hal yang tadi agar lebih pemahaman, lebih komprehensif ya. Ada beberapa hal tadi yang ingin saya tambahkan sebelum saya akhiri. Tadi terkait dengan terkait dengan ketentuan dalam Islam bahwa wasiat wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris itu adalah ketentuan dasar, meskipun nanti dalam prakteknya ya sama juga seperti tadi itu kan dalam wasiat ada dua aturan ya. Wasiat itu satu tidak boleh kepada ahli waris, yang kedua tidak boleh melebihi sepertiga harta. Nah, dua ini sebetulnya nanti dia itu bisa juga sebetulnya dilaksanakan kalau memang atas persetujuan semua ahli waris begitu. Atas persetujuan semua ahli waris, tapi ini nanti setelah si mayitnya ini wafat. Artinya setelah pewarisnya wafat, kemudian wasiatnya dilihat, oh ternyata ini wasiatnya kepada ahli waris, ternyata wasiat ini ternyata melebihi sepertiga harta, maka ditanyalah seluruh ahli waris, ini boleh nggak? Kalau semua ahli waris membolehkan, maka tidak ada persoalan. Meskipun kepada ahli waris, wasiatnya meskipun kepada melebihi sepertiga harta, asalkan pada saat akan dibagikan warisannya setelah si pewaris wafat, seluruh ahli waris yang lain itu semuanya tidak ada satupun ahli waris yang menolak hal itu, semuanya bersetuju, maka tidak ada persoalan. Jadi ini hal yang penting kita pahami agar pemahaman kita utuh. Jadi terkait hal-hal hukum waris ini sebetulnya tidak cukup kita bahas dalam waktu sebentar ini, harus panjang lebar. Saya sendiri kalau mengadakan pelatihan ilmu waris dalam Islam, kalau kajiannya itu full dari A sampai Z, saya membutuhkan waktu 3 hari 3 malam, Pak. Saya membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk menjelaskan hukum waris ini. 3 hari 3 malam. Kalaupun harus dipersingkat sesingkat-singkat mungkin, saya biasanya menyelesaikan dalam waktu 5 jam, Pak. Jadi 5 jam itu sudah sangat singkat tentang ilmu waris, dan yang gamblangnya dari A sampai Z itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari 3 malam. Jadi jika ingin mengetahui lebih lanjut nanti bisa ikut pelatihan ilmu waris ya secara lebih lengkap selama 3 hari 3 malam pada kesempatan dan waktu dan tempat yang bisa kita sepakati. Terima kasih. Baik, kalau 5 jam dikira paling singkat, wah luar biasa ya Pak Endang ya. 5 jam saja singkat, ya luar biasa. Baik, sahabat Cuaca Logrip, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Dr. Endang Samsul Arifin MAG. Beliau adalah pakar hukum Islam dan saat ini menjadi sebagai Direktur Hukum Syariah di LBH Lembakum Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, kembali lagi sebagai kami ingatkan, silakan ditanyakan pada link di bawah ini. Nanti insya Allah akan kami jawab. Kepada Bapak Dr. Endang, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan bersama kami, Cuaca Logrip. Ya. Semoga nanti pada kali berikutnya kita akan bahas lagi sesi-sesi yang lain yang lebih menarik lagi, agar umat Islam ini lebih terang benderang berkaitan dengan permasalahan ahli waris. Baik, demikian sahabat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.